Kakak, kenapa kakak tidak mencoba untuk bicara dengan kakak ipar? Tidak. Dengar, Kak. Sampai sekarang selalu orang lain yang mengambil keputusan tentang hubungan kalian. Tidak ada yang mau tahu apa keinginan kakak ipar. Apa keinginannya sebenarnya? Seharusnya kakak menanyakannya sesekali. Tidak, Vandu. Kakak mungkin saja keinginan kakak ipar sama dengan kakak. Besok adalah ritual Fatah Safitri. Mungkin kakak ipar ingin puasa untuk kakak. Kalau kalian bisa bicara, maka semua kerumitan ini akan selesai. Aku pikir begitu, Kak. Telepon saja dan bicara padanya. Kenapa kakak tidak melakukan langkah pertama? Hasilnya, serahkan pada Tuhan. Tidak. Tidak, aku tidak bisa melakukannya. Aku tahu nomor ponsel kakaknya kakak ipar. Aku sudah memutar nomornya. Sekarang kau yang bicara ya, Kak. Tapi... Ayo bicara. Ayo. Halo? Ya, ini Manaf yang bicara. Iya, Manaf. Ada apa? Kalau kau tidak keberatan, aku boleh bicara dengan Archana sebentar? Tunggu sebentar ya. Archana! Archana! Archana, ada telepon untukmu. Untukku? Dari Manaf. Ini. Bicaralah padanya. Ayo, bicaralah padanya. Halo? Archana, sebenarnya aku ingin sekali bicara denganmu. Maksudku, kita sudah membuat kesalahan besar. Aku juga sudah membuat kesalahan besar. Apa kau bisa bertemu denganku sebentar saja? Tidak. Aku tidak bisa bertemu denganmu. Maafkan aku. Bagaimana, Kak? Tidak. Dia tidak mau bertemu denganku. Archana, Iya, Kak. kenapa kau menolak menemui Manaf? Kakak, bagaimana bisa aku menemuinya? Kenapa tidak? Bukankah kau kemarin bertemu dengannya di kuil? Dia datang untuk mengantarmu. Aku melihat kalian berdua. Kakak, pertemuan kami di kuil hanya kebetulan saja. Saat itu hujan deras. Jadi dia bilang tidak aman kalau aku pergi sendirian. Jadi kami naik bajai berdua, Kak. Kakak percayalah padaku. Kami tidak sengaja bertemu. Kalau begitu sekarang temui dia. Ya, Archana. Kau harus temui Manaf sekali lagi. Dan dengarkan apa yang ingin dikatakannya padamu. Mungkin setelah kalian bertemu, kalian bisa melihat hubungan kalian dari pandangan yang berbeda. Tidak, Kakak. Ibu tidak akan menyukainya. Dan bagaimana denganmu? Archana, ini adalah hidupmu. Dan yang lebih penting dari orang yang lain inginkan adalah apa yang kau inginkan. Katakan padaku, apa yang sudah kau putuskan untuk kehidupan pernikahan kalian? Mungkin tidak ada. Benar, Archana. Ibu mungkin punya alasan yang baik. Tapi kita tidak bisa menyangkal kenyataan bahwa kau sekarang sudah menikah. Ibu boleh saja tidak menerima pernikahan kalian. Tapi kau menerimanya. Kakak. Kau tidak menerimanya? Hah? Lalu untuk apa kalung pernikahan dan vermilionnya yang kau gunakan?
Archana, aku ini kakakmu. Aku sangat mengenal dirimu. Aku tahu sekali apa yang kau suka dan yang tidak kau suka. Aku juga tahu perasaanmu kepada Manaf. Kakak, selama ini ibulah yang memutuskan semua hal tentang hidupku. Dan semua keputusannya tidak membuat aku menderita. Aku yakin anak-anak tidak akan menderita karena keputusan orang tuanya, Archana. Tapi ada saat di mana di dalam kehidupanmu, kau harus mengambil keputusan untuk dirimu sendiri. Dan hari ini adalah saatnya. Bagus sekali. Farsa, kau dalam masalah besar. Ibu, kenapa ibu pulang cepat? Ibu tidak pergi ke ritual Fatasa Fitri. Ibu sudah ke sana. Ibu pergi pagi-pagi sekali saat belum ramai. Karena semakin siang dia semakin ramai. Manjusa, Iya, kau Bu. tidak melakukan ritual. Tadi pagi sebenarnya ibu ingin mengajakmu, tapi kau masih tidur. Iya, Bu. Aku tidak tahu kenapa hari ini aku sulit bangun padahal alarmnya sudah dinyalakan. Tapi tidak usah khawatir, Bu. Begitu Arcu selesai dengan pekerjaannya, kami akan pergi ke ritual itu berdua. Kakak, makanan hari ini enak sekali. Hanya hari ini? Bukankah setiap hari masakanku enak? Bukan begitu, Kak. Maksudku bukan itu, hanya saja hari ini sayurannya rasanya pedas. Dan kakak tahu kan, kalau aku suka sekali makanan pedas. Tapi Farsu tidak, kau lihat kan dia minum terus. Iya, memang biasanya aku menggunakan sedikit cabai. Bagaimana sekarang bisa? Tapi sebelum kakak menyajikannya, kakak mencicipinya dulu kan? Kakak belum mencobanya. Aku lupa. Dengar Kak, coba cicipi yang ini. Nanti akan aku coba Faisali. Kenapa nanti? Sekarang saja. Lagi pula ini sudah siang. Kakak belum makan apa-apa. Tidak, Faisali. Ayolah Kak. Aku tidak bisa makan itu. Hari ini aku puasa. Itu yang ingin aku dengar dari kakak. Jadi apa yang salah, Kak? Saat ini para istri berpuasa untuk suaminya. Dan kakak juga melakukannya. Apa yang salah dengan hal itu? Oh ya. Kakak, aku tidak tahu apa yang benar dan apa yang salah. Tapi aku tahu kakak ipar sangat baik. Dan aku sangat menyukainya. Farsa, kau sudah baca surat kabar hari ini? Kenapa? Ada yang spesial hari ini? Iya, Bu. Ada yang spesial. Karena tempat kursus komputer Farsa hari ini memasang iklan di surat kabar. Benarkah? Pusat Pelatihan Komputer Sinhal. Lihatlah. Oh iya. Tapi dalam iklan ini, waktu kursusnya agak berbeda. Jam 12 sampai jam 2, jam 2 sampai jam 4, jam 4 sampai jam 6. Kau ikut kelas jam 8 kan? Kenapa di sini tidak ada? Coba lihat. Ini lihat, Bu. Oh iya, bagaimana bisa begitu? Ibu tidak mengerti? Ibu,
Mungkin ini hanya salah cetak saja, Bu. Oh iya, bisa saja. Ya ampun, apa yang sudah kulakukan? Manju, terimalah akibat dari kebodohanmu. Aku mengatakan itu salah cetak dan ibu percaya. Ibu macam apa dia? Dia sama sekali tidak mengkhawatirkan keadaan anaknya. Kakak ipar, begini saja. Bagaimana kalau kau dan ibu ikut aku kursus pada hari ini? Hari ini di sana ada acara pertemuan. Dengan begini kalian bisa melihat kelasku. Dan kalau kalian ragu, kalian bisa membatalkan kelasku. Farsha, ibu tidak ragu padamu. Dan ibu sangat mempercayaimu. Ibu tahu kau tidak akan bohong pada ibu. Iya, Bu. Ibu benar sekali. Nirmala, masuk, silakan duduk. Archana, buatkan bibimu teh. Bagaimana dengannya? Dia baik-baik saja kan? Dia harus menguatkan dirinya, menghadapi semua kejadian di dalam hidupnya. Mungkin kalau orang lain tidak akan sanggup menerimanya. Sejujurnya, menurutku Archana sangat berani. Kami tidak perlu membantunya untuk bangkit. Dialah yang membantu kami untuk bangkit. Seperti selama ini, dia selalu mengurus kami selama bertahun-tahun. Jangan sedih, Sulochana. Semuanya pasti akan baik-baik saja. Iya, mungkin. Ya sudahlah, katakan. Ada hal penting apa kau datang kemari? Aku datang untuk mengundangmu. Mengundangku? Kau ingat adiknya Suman kan? Suman? Yang tinggal di Dadar kan? Iya. Besok hari pernikahan anaknya Purva. Aku datang untuk mengundangmu. Itu berita bagus. Sampaikan selamat pada Purva dan Suman dariku. Iya. Tapi aku tidak bisa datang ke pernikahannya. Tapi... Kau tahu keadaan kami. Untuk saat ini, menghadiri pernikahan akan membuat kami sedih. Maksudku khususnya Archana. Semua ritual itu sebabnya lebih baik kami tidak usah datang ke acara seperti itu. Iya, aku mengerti itu. Aku sangat mengerti, Sulochana. Tapi Suman berkali-kali bilang apapun yang terjadi, aku harus mengajakmu. Tidak usah menghadiri pernikahan kalau tidak mau, tapi harus datang ke rumahnya. Di rumahnya akan diadakan doa bersama. Datanglah. Berikan restumu untuk Purwa, setelah itu kau baru boleh pulang. Aku tidak akan bisa. Tolong jangan menolak, Sulochana. Kau tahu kau selalu menjadi bagian dari upacara keluarga kami. Kau harus datang ya, dan kau harus mengajak semuanya. Kanta juga akan datang, kita berangkat bersama-sama. Ya? Baiklah. Keretanya masih belum datang, Bu. Archana, ini menyebalkan. Ibu lupa mengambil amplop untuk pernikahan nanti. Ibu lupa membawanya. Maukah kau membelikannya untuk ibu? Tidak bagus kalau tidak bawa amplop, karena ibu akan menyerahkannya langsung ke tangan pengantin. Baik, Bu. Aku akan membelinya. Keretanya sudah datang. Ayo cepat. Ya ampun. Ibu, ayo Ayo, cepat. ayo, Archana, Kita ketinggalan sudah kereta. datang. Kita coba duluan saja ya. Archana. Ayo cepat. Ayo cepat. Ayo. Cepat masuk. Ayo cepat Ayo masuk. Ada hati-hati. Tapi Archana. Ayo cepat. Archana. Ayo cepat, Ibu. Ayo masuk. Archana, ayo kemari. Ayo cepat, mari. Kalau tidak masuk. saja.
Ayo masuk. Bepergian dengan kereta sangat menyusahkan ya. Iya, Terlambat sebentar saja kita tidak bisa masuk ke gerbong wanita. tidak ada bedanya gerbong pria dan wanita. Semuanya penuh sekarang. Permisi. Aku ingin bicara denganmu sebentar saja. Ibuku di gerbong sebelah. Aku mau menyusulnya. Ayo geser sedikit. Tolong. Jangan halangi jalan. Ayo, cepat. Aku masuk. Aduh. Minggir. Geser sedikit. Aduh, Cepat. Penuh sekali. Kenapa lama sekali? Harusnya kau turun dari tadi. Ibu takut sekali. Ayo. Suman. Ya ampun. Nirmala, kenapa lama sekali? Makanya aku memaksamu menginap semalam. Tapi kau... Astaga, kakak Sulecana? Apa kabar, Kak? Aku baik. Aku senang kau datang. Aku harus datang. Kau sudah berbaik hati mengundangku. Di mana Purwa? Oh dia, Purwa, kemari sayang. iya Bu. Dia Bibi Sulecana. Mintalah restu. Iya. Semoga Salah. diberkati, Nak. Kalau ada yang ingin melakukan pemujaan, silakan lakukan. Kita akan mulai pemujaan sekitar 15 menit lagi. Hari ini Purwa juga melakukan puasa Fatasah Fitri. Kalian semua sudah melakukan pemujaan? Iya. Bagaimana denganmu? Kau sudah menikah kan? Ada apa? Apa ada masalah? Tidak. Kalau begitu lakukan pemujaannya, batalkan puasamu. Kau tidak akan bisa makan. Ayolah, lakukan pemujaannya. Purwa, Ayo Archana. Mereka anak-anak yang manis. Siapa mereka? Aku mau duduk bersama ibu saat acara pernikahan lagi. Aku duduk dengan sayang. ibu. baiklah, menantuku sudah datang.
Tidak ada pilihan lain. Eh. Ini pernikahan kedua Purwa. Pernikahan pertamanya 4 tahun yang lalu. Tapi sayangnya tidak berhasil. Mereka setiap hari selalu bertengkar. Sehingga baru setahun sudah bercerai. Lalu dia mengajukan permohonan cerai ke pengadilan. Tapi butuh 3 tahun sampai putusan cerai keluar. Astaga. Sekarang dia sudah bercerai. Dan umurnya tidak muda lagi. Sudah 29 tahun lebih. Kalau bukan dengan usaha keras, Suman tidak akan bisa menemukan pemuda seusianya. Akhirnya dengannya ini. Tapi dia sudah punya 2 anak. Dan dia sudah tua. Bagaimana Purwa menyesuaikan diri? Bagaimanapun dia harus bisa menyesuaikan dirinya. Karena dia memang tidak punya pilihan lain lagi kan? Orang harus bisa menyesuaikan apa yang ada di hadapannya. Purwa tidak punya pilihan. Kehidupannya masih panjang dan dia tidak mungkin sendirian. Lagi pula, walaupun tua dia pria yang baik. Dia akan membuat Purwa bahagia. Dan itu jauh lebih baik daripada dia di rumah orang tuanya. Kau tahu kan bagaimana rasanya kalau anak gadis tinggal dengan orang tuanya? Kakak, Hmm. kakak hari ini film baru Shahid Kapoor ditayangkan. Ayo kita nonton. Ayolah Faisali, kau tahu kan aku harus masuk kelas komputer sore ini. Bagaimana? Tidak usah ikut kursus saja hari ini, Kak. Sebaiknya kau minta izin ibu, dia pasti mengizinkannya. Dan ibu tidak akan menolak apapun yang kau minta. Apalagi kau tahu sendiri, beberapa hari ini rumah kita penuh dengan ketegangan. Kalau kita nonton film, semua akan merasa lebih baik nantinya. Dan kita juga akan mengajak Kakak Archana agar dia mendapat perubahan suasana. Dan Kak, apa kau tahu? Kemarin saat pemujaan Fatah Safitri, Kakak Archana melakukan puasa. Apa? Kak Archana? Memangnya kenapa? Dia kan sudah menikah. Dia juga boleh berpuasa. Kau sebut itu pernikahan Faisali? Itu penipuan. Kau sudah melihat keluarganya kan? Menurutku keluarganya semua adalah penipu. Iya, tapi kakak ipar tidak seperti itu. Kakak ipar itu berbeda dari mereka. Dia itu pemuda yang tenang dan juga baik. Menurutku kakak tidak salah kalau berpuasa untuknya. Dia kan suaminya. Vinod, kau jangan diam saja seperti ini. Tolong katakan padaku apa rencanamu untuk masa depan Archana nanti. Kita memikirkan banyak hal, tapi akhirnya ibu yang membuat keputusan. Apa kau tahu, saat ini kita memikirkan semuanya untuk Archana. Tapi tidak ada yang menanyakan tentang keinginannya sama sekali. Manju, aku bersumpah. Kalau kau meletakkan dirimu di posisi Archana sekali saja, maka masalahnya pasti selesai. Kalau tidak, kehidupan Archana akan terus seperti ini. Apa maksudmu? Maksudku Archana dalam sebuah dilema besar. Di satu sisi ada ibu, di sisi lain ada Manaf. Apa kau tahu Manju, saat Archana ke kuil, Manaf menemaninya ke sana. Dan Manju, kau tahu apa artinya ini? Aku sudah memutuskan bahwa sekarang keputusanku adalah merupakan keputusan Archana juga. Oh, hai Rasmi. Farsha, kau sudah datang. Iya. Kenapa kau terlambat? Kau tahu kan bos sangat marah padamu. Aku tahu. Tapi apa yang bisa aku lakukan? Kau tahu kan saat ini ada banyak masalah di rumahku. Nona Farsha? Jadi akhirnya kau datang juga. Peraturan dan kebijakan perusahaan ini, perintah dari senior-seniormu, itu tidaklah penting bagimu? Tidak, Pak, bukan begitu. Kalau begitu, lalu kenapa kemarin kau tidak datang walaupun aku sudah menelponmu? Untuk kau ketahui saja, hari ini kau juga terlambat 2 jam. Aku tahu, Pak, tapi... Sudah diam. Aku tidak mau mendengar alasan apapun darimu. Perusahaan ini tidak membutuhkan orang yang tidak bertanggung jawab sepertimu. Ini surat pemberhentianmu. Kau sudah dipecat. Pak, sebentar, Pak. Aku benar-benar menyesal. Tapi, Pak, saat ini keadaanku sangat... Pernikahan kakakku hancur. Jadi...
ikutlah ke ruanganku. Boleh aku masuk? Silakan masuk. Aku benar-benar menyesal, Pak. Percayalah, Pak. Hancurnya pernikahan kakakku ini benar-benar mengacaukan semuanya. Tidak apa-apa. Kau tidak perlu mengatakan apapun lagi. Aku mengerti. Bahkan, aku yang harus minta maaf kepadamu. Aku benar-benar jahat kepadamu tadi. Nona Farsa, aku ingin kau cuti untuk beberapa hari. Tidak, Pak. Aku baik-baik saja. Aku akan datang besok. Tidak. Kakakmu dan keluargamu saat ini sangat membutuhkanmu. Dan cutimu itu akan menjadi cuti yang berbayar. Saat semuanya sudah kembali normal di rumah, kau bisa bergabung kembali. Tapi, Pak, ini... Tidak apa-apa. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Nona Farsa, letakkan amplopnya di sana. Iya, Pak. Terima kasih. Sudah berkali-kali aku katakan, jangan pernah mengintip keluar. Aku selalu punya niat buruk saat melihatmu. Haruskah aku mengambilmu? Aku akan mengambilmu. Ih, kenapa itu harus berbunyi sekarang? Astaga, kenapa hari ini tanganku gatal sekali ya? Ya Tuhan, berikan aku uang. Wah. 100 rupiah. La 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 la. La 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 la. Kemana perginya uang itu? Pencuriku, Sachin juga tidak ada di sini. Lalu siapa yang mengambilnya? Kemana dia? Aku tidak bisa menemukannya. Safita, Iya, Kak. apa yang kau lakukan? Aku sedang mencari uang di saku Manaf. Apa? Maksudku, aku akan mencuci bajunya Manaf. Jadi aku memeriksa sakunya kalau ada uang yang tertinggal di sana. Itu sebabnya aku akan mencuci baju ini. Halo, Manohar Karanchkar di sini. Iya, Tuan Manohar. Ada apa? Viswasrao, apa yang kita bicarakan saat itu? Akhirnya, kini tiba juga saatnya. Secepat itu? Tidak cepat. Memang sudah saatnya. Ya, sekarang aku tahu apa yang Archana inginkan. Dan kau akan senang mengetahui kalau kemarin Archana juga melakukan ritual Fata Savitri. Luar biasa. Itu artinya apa yang kita duga? Aku tidak bisa menebak apa yang dibicarakan oleh kedua bapak tua itu. Kau harus ke rumah kami malam ini ya. Iya tentu. Kami akan datang. Ada sesuatu yang aneh. Kira-kira apa yang mereka berdua bicarakan ya? Aku harus mencari tahu. Farsha, kau sudah lihat iklan ini, film terbarunya John? Aku tahu. Ayo kita nonton. Kok gila ya? Dengar, jangan ganggu aku Farsha, sekarang ayolah. ini. Tidak, Rasmi, jangan memaksa. Aku tidak mau pergi. Ayolah, aku mohon. Kau sedang apa di kantor ini? Aku sudah bilang sampai semuanya kembali normal di rumahmu. Baru kau kembali kemari. Kenapa secepat ini? Pak, aku baik-baik saja. Dan tentang masalah kakakku, keluargaku tidak akan mudah melupakan kejadian ini. Lagi pula, aku tidak bisa diam di rumah selama itu, Pak. Saat aku memberimu cuti, kau tidak usah mengkhawatirkan apa-apa. Tapi, Pak... Kumpulkan barang-barangmu dan kau pulanglah.
Farsha, Iya, Pak. maaf tentang hari itu. Tidak masalah. Farsha, ada apa? Pak Bos bilang apa? Bos memberiku cuti. Bagus, kalau begitu kita bisa menonton sore. Iya, aku akan pulang cepat hari ini dengan alasan mengembalikan buku. Rasmi, kau sudah gila. Aku diberikan cuti agar aku ada di rumah, bukan untuk bersenang-senang. Bagaimana Bos tahu kalau kita pergi nonton? Dia kan ada di sini, dia sibuk. Rasmi, begitu banyak ketegangan di keluargaku. Tidak baik kalau aku terlihat bersenang-senang di luar rumah. Aku katakan sesuatu. Aku tidak akan berbohong hanya agar aku bisa menonton film. Farsha, Kau tahu, ibuku benar-benar mempercayaiku. Dan melanggar kepercayaan ibuku seperti ini. Farsha, aku tidak melanggar kepercayaan siapapun. Dengar, kau bisa sampai di rumah jam 8 dengan alasan kursus komputer. Itu kan sama saja dengan pulang kerja. Farsha, kau tidak melakukan kesalahan. Kau hanya mencoba untuk menghibur dirimu dalam ketegangan, itu saja. Dengar, setiap orang itu butuh hiburan, Farsha. Kau juga butuh itu. Apalagi belakangan ini di rumahmu selalu ada ketegangan, kan? Kau butuh 2-3 jam untuk dirimu sendiri. Jadi jangan permasalahkan, oke? Jadi bagaimana? Kau mau atau tidak? Baiklah. Farsha, ayo cepat, filmnya akan dimulai. Rasmi, Ayo sebentar, cepat. tiketnya. Maaf. Farsha, Pak, Anda di sini? aku yang seharusnya bertanya padamu. Aku yang harus bertanya padamu. Kau bilang keadaan di rumahmu sedang sangat buruk sampai aku tidak jadi memecatmu dan memberimu cuti. Dan kau malah kemari bersama teman-temanmu. Sekarang bagaimana aku tahu? Semua yang kau katakan tentang kakakmu itu benar atau tidak? Tidak, Pak. Percaya padaku. Aku tidak berbohong. Pak, Kalau itu benar, maka itu justru membuatku lebih tidak suka. Pak, Kakak dan keluargamu sedang mengalami saat yang sulit dan kau bersenang-senang dengan menonton film di sini. Pak, aku benar-benar minta maaf. Maaf saja, tidak cukup. Baiklah, Pak. Besok pagi, aku akan datang ke kantor dan mengajukan pengunduran diriku. Aku rasa itu lebih baik. Bos tidak akan senang sampai aku mengajukan pengunduran diriku. Setelah itu bagaimana aku akan menghadapi ayah dan ibu? Kenapa aku melepaskan pekerjaan itu? Apa yang membuatku mengundurkan diri dari sana? Kalau aku bicara jujur, ibu pasti tidak akan bisa menahannya. Dan kalau aku bohong... Tidak. Apa yang harus aku lakukan? Paman Manaf? Kau? Kenapa kau datang kemari lagi? Kenapa kau mengulangi hal yang sama? Aku sudah katakan padamu, apapun yang kau katakan, itu tidak mungkin terjadi. Viswasrau, tolong jangan berharap apapun dariku. Aku sebenarnya ingin anakku pergi ke rumah suaminya, tapi aku tidak bisa meyakinkan keluargaku untuk itu. Dan aku bahkan tidak bisa meyakinkan istriku. Lalu kenapa kau berkali-kali datang kemari? Kau hanya membuatku menyadari ketidakberdayaanku. Dengar, kau bisa datang ke rumah ini sebagai tamu. Kau akan kami layani. Tapi tolonglah, jangan datang kemari sebagai keluarga Manaf. Kau tidak akan mendapatkan apapun. Sama sekali tidak akan. Tuan Manohar, aku datang kemari bukan untuk mengharapkan keramahan darimu atau untuk memohon lagi.
Dan aku tahu, walaupun berjuta kali aku memohon, aku tidak akan mendapat apapun kecuali penghinaan dan rasa malu. Itu sebabnya aku kemari dengan membawa keputusan terakhir. Keputusan? Ya, sebagai seorang menantuku, Archana harus ikut denganku, pulang ke rumah kami. Kalau tidak, aku akan putuskan hubungan ini selamanya. Kalau orang tidak ingin menjaga hubungannya, untuk apa memaksanya? Tuan Manohar, mungkin kau tidak memikirkan tentang masa depan anakmu. Tapi aku memikirkan masa depan Manav. Aku tidak bisa melihatnya hidup seperti di neraka. Dan aku tidak pernah ingin dia menghancurkan hidupnya karena harapan-harapan palsu yang diberi kepadanya. Manav pemuda yang baik. Dia tidak punya kekurangan. Tapi kalau kau mencegah anakmu untuk menjadi bagian dalam hidupnya, maka penderitaan terbesar akan dialami oleh keponakanku. Itu saja. Aku tidak mau mengatakan apapun lagi. Tolong panggil Archana. Karena aku ingin mendengar keputusannya. Archana, apapun yang dikatakan orang lain, tapi di saat kau mengalungkan bunga ke leher Manav, sejak hari itu aku menganggapmu sebagai seorang menantuku. Dan hari ini aku ingin bertanya kepada menantu yang sama apa yang diputuskannya tentang hubungan ini. Apakah dia mau ikut suaminya sebagai seorang istri atau tetap di sini sebagai anak keluarga ini? Archana, aku tidak mau memaksakan apapun. Kalau kau bilang tidak, aku akan segera pergi dari rumah ini dan tidak akan datang lagi untuk membicarakannya. Archana, jawaban iya atau tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Tuan Manohar, kami sudah menerima kenyataan kalau kalian tidak mau mengirim anak kalian ke dalam keluarga kami. Sekarang saatnya mereka berdua melepaskan ikatan mereka dan menjalani hidup mereka secara terhormat dan untuk ketenangan semua orang. Jadi sekarang izinkan Archana ikut keluarga kami. Atau kembalikan Manggalsutra itu kepadaku. Agar hubungan ini benar-benar selesai. Manggalsutra atau rantai pernikahan hanya dipakai kalau seorang wanita berada di rumah mertuanya. Kalau tidak... Paman, apa yang kau katakan? Vinod, aku sudah mencoba menyelesaikan masalah ini. Kalau Archana bergabung dengan keluarga kami, maka aku akan menjadi orang yang paling bahagia. Tapi kalian dan keberuntungan kalian tidak bisa menerimanya. Jadi mulai sekarang, Archana akan menjalani hidupnya sebagai wanita yang belum menikah. Dia tidak boleh memakai vermilion atau Manggalsutra milik Manav. Kalau kalian ingin menghentikan hubungan ini, lakukan saja. Agar aku bisa membuat Manav sadar bahwa hubungan ini benar-benar berakhir. Dia sangat mencintai Archana. Mengeluarkan Archana dari kehidupannya seperti memutuskan benang harapan yang menghubungkan mereka. Itu sebabnya aku datang kemari. Rasanya sedih melihatnya karena putusnya hubungan ini. Tapi nanti dia pasti akan pulih. Berapa lama dia menangis? 1 hari, 2 hari, 2 minggu? Memang bisa lebih dari itu. Tapi waktu adalah obat yang terbaik. Suatu hari nanti dia pasti dapat menerima kenyataan kalau dia tidak pernah menikahi Archana. Setelah itu kami akan mencarikan gadis lain untuknya. Tuan Manohar,
Sampai kemarin aku datang karena aku mengkhawatirkan hubungan mereka. Tapi hari ini aku datang kemari karena aku ingin memperjuangkan hidup Manav. Kami setuju kami sudah melakukan kesalahan. Tapi kalau hubungan ini terputus, itu adalah tanggung jawab kami. Tidak ada yang menyalahkanmu untuk itu. Aku minta maaf atas semua kebohongan. Kami telah mengatakan kebenarannya pada Tuan Manohar. Tapi mungkin kami harus mengatakannya kepadamu juga. Sekarang katakan pada anakmu untuk mengatakan keputusannya. Menjadi menantu kami atau kembalikan Manggasutera. Ini momen yang penting. Archana, kau tidak boleh diam saja. Kau harus bicara dan kau harus menjawabnya karena ini sangat penting.